Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberitaan firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah secara virtual. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Samsen Manafe. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung, dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini, pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman, serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga, membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital. Dan Ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yang dalam
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita habiskan ibadah pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat. Di tempat kami masing-masing, Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik perahlian peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat GP GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami
untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, persiapkan hati Bapak, Ibu, saudara, kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, bahwasanya kasih setiamu selalu Engkau limpahkan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa dimanapun kami berada, dalam posisi apapun, Tuhan telah tetap menyertai kami. Hari ini, bersama-sama dengan seluruh jajaran GPIB, khususnya GPIB Hosea Surabaya, kami menikmati akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, pimpin semua kami, agar supaya setiap kami yang mendengarnya menjadi sesuatu yang baru, menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah yang tidak punya apa-apa, yang tidak berdaya. Tetapi hamba percaya Engkau akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, baik untuk hamba maupun untuk seluruh jemaat yang mendengarnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam pengasihan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru. Kita membaca kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang mengatakan, dari Rasul Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepada
suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan sekaliannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa dalam segala situasi dan kondisi kita selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Bahwa sampai pada hari ini kita masih berada di dalam pandemi COVID-19. Tetapi kita harus ingat bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada kita sangat luar biasa. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan meskipun melalui ibadah online. Tetapi kita percaya bahwa apapun yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ibu bapakku, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah dengan judul Hargailah Pilihan Allah atas Diri Kita. Hargailah pilihan Allah atas
diri kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara, Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat pendatang atau perantau yang tersebar pada waktu itu di Pontus, kemudian ada juga jemaat yang di Galatia, ada juga yang di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tetapi juga bagi kita semua hari ini, bahwa sadar atau tidak, kita juga adalah orang-orang pendatang atau orang-orang perantau yang sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang dari kita berasal dari Ambon, yang biasa kita sebut dengan Ambon Manise, ya, itu orang-orang pendatang. Ada yang dari Batak, ya, Horas. Kemudian ada lagi yang dari Irian Jaya yang kita kenal dengan mutiara hitam, ya, betul kan? Ada juga yang dari perantauan dari timur yang biasa kita tahu dengan tanah timur lebih baik dan lain-lain. Semua kita ada di dalam tanah perantauan di tempat ini. Allah mempersatukan kita dalam satu ibadah di mana kita memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kondisi dan keadaan apapun. Tapi perlu Bapak Ibu Saudara dan saya ingat, kita adalah orang-orang perantau yang di mana kita adalah minoritas. Dan kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan penderitaan. Itu pasti. Tekanan dari orang lain terhadap kita. Tapi hari ini kita diingatkan dari Tuhan kepada kita semua yang hadir pada ibadah secara online, bahwa meskipun kita ada dalam pergumulan, penderitaan, bahkan tekanan, firman Tuhan katakan bahwa Allah tetap memilih Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Allah tetap memilih kita. Mari kita perhatikan, saya mengajak kita perhatikan ayatnya yang kedua dari pembacaan kita. Kita perhatikan Bapak, Ibu, Saudara, di ayat 2 dikatakan begini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi meskipun kita berada dalam tekanan sekalipun, tetapi firman Allah berkata bahwa Allah tetap memilih kita sesuai dengan rencananya. Luar biasa Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Dari sekian banyak penduduk yang ada di dunia ini, kita adalah pilihan Allah. Ibu Bapakku, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaan sederhananya adalah begini Bapak Ibu. Kenapa kita dipilih oleh orang lain? Kenapa kita dipilih oleh Allah, bukan orang lain? Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa karena kita tetap percaya kepada Allah, karena kita tetap melakukan perintah dan ketetapannya, serta percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan jalan keselamatan dan hidup. Sehingga ketika kita melakukan semua itu, maka Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita melakukan hal yang jahat, maka kita tidak akan dipilih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Allah memilih kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, maka reaksi Bapak, Ibu, Saudara dan saya apa? Ketika Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, reaksi atau respon kita terhadap panggilan
terhadap pilihan Allah atas kehidupan kita itu apa? Kita harus buktikan. Nah, dari pembacaan ini saya mengambil beberapa hal yang perlu kita belajar bersama. Yang pertama, dikatakan di situ bahwa ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, maka dikatakan di ayat 3 di situ dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Ya. Jadi kita harus memuji Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena itu kita hanya diminta pujilah Tuhan dalam segala kehidupanmu, segala aspek kehidupanmu di dunia. Tapi kenyataan yang terjadi Bapak Ibu adalah ketika kita memuji Tuhan pada saat yang enak-enak saja. Mungkin ketika Bapak Ibu naik jabatan, di situ Bapak Ibu memuji Tuhan, bernyanyi, bersorak-sorak bagi Tuhan. Tapi apakah ketika Bapak Ibu dalam tekanan karena nama Tuhan, Bapak Ibu bisa untuk memuji Tuhan? Satu tantangan yang diberikan bagi kita, satu hal yang diminta oleh Tuhan bagi kita, ketika kita dipilih menjadi anaknya, maka dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan, berterpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Karena apa? Karena melalui Dialah, Dia rela menderita di atas kayu salib, darahnya tercurah di bukit Golgota untuk menebus Bapak Ibu, saudara dan saya. Masih kurang percayakah kita terhadap penebusan Allah bagi kehidupan kita? Ingat janji Tuhan, aku sudah memilih kamu menjadi anak-anakku, maka pujilah Dia, hormatilah Dia, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang akan membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal dan abadi. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang kedua, bahwa ketika kita dipilih oleh apa? Oleh Allah dalam kehidupan kita, maka apa respon kita selanjutnya? Dikatakan di situ bahwa ayat 3 bagian terakhir dikatakan begini, kita harus berpengharapan hanya kepada Allah, bukan berharap kepada yang lain. Bapak Ibu, kalau kita berharap kepada Allah, berpengharapan kepada Allah, maka pengharapan Bapak Ibu, saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Tapi ketika kita berpengharapan kepada manusia, maka sia-sia. Saya kasih contoh biar lebih nyata. Pengharapan kata dasarnya kan berharap, harap. Jadi ketika sepasang muda-mudi mereka berjanji, ya, yang laki-laki sama yang wanita, yang laki dia bilang begini, Dek, saya berjanji bahwa saya akan menunggumu sampai engkau selesai kuliah, kemudian kita akan menikah. Janji dari si laki-laki. Otomatis yang wanita ini, dia berharap penuh bahwa suatu saat nanti ketika dia selesai kuliah, maka dia akan hidup berdampingan dengan pria idamannya di atas pelaminan. Tetapi apa yang terjadi? Janji tinggallah janji. Yang laki-laki akhirnya kemudian dia berpindah kepada hati wanita yang lain. Yang awalnya wanita yang dicintainya ini berharap penuh bahwa dia pasti akan duduk bersama-sama dengan dia di pelaminan. Tetapi kenyataannya harapan itu sia-sia, tidak berguna. Karena yang laki sudah pindah kepada yang lain. Nah, itulah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa ketika manusia itu berharap kepada sesamanya, maka kadang-kadang harapan itu menjadi sia-sia. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka pengharapan itu
tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan itu pasti akan kita mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Nah, saya mengajak kita, mari kita lihat ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, apa yang kita dapatkan. Kita perhatikan di ayatnya yang keempat. Pengharapan kepada Tuhan, kita akan menerima apa aja. Ya, di ayat yang 4 dikatakan kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita kepada manusia itu bisa sia-sia, bisa tidak terwujud. Tapi kepada kita berpengharapan kepada Allah, itu pengharapan kita tidak akan binasa. Kemudian pengharapan itu tidak dapat cemar. Tidak binasa, tidak cemar. Kemudian yang ketiga, tidak dapat layu, bunga layu. Tetapi kita berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah layu sepanjang masa. Dan yang terakhir, pengharapan kita tersimpan di sorga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengharapan kita kepada manusia sia-sia. Tapi ketika kita berpengharapan penuh kepada Allah, maka pengharapan kita tersimpan dengan rapi di sorga. Dan pada hari terakhir nanti, nama kita disebut dan kita masuk di dalam meja perjamuan kudus. Karena sudah tersimpan dengan baik di sorga. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang selalu berpengharapan penuh kepada Tuhan. Karena semua itu kita akan dapatkan. Tidak binasa, tidak dapat layu, kemudian tersimpan kekal dan abadi di sorga. Jangan sampai kita salah dalam berpengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana ketika kita dipilih oleh Allah, apa respon kita, apa reaksi kita? Jangan hanya diam atau kita oke ya begitu-begitu aja. Harus ada hal yang harus kita perbuat. Yang ketiga, di ayatnya yang kelima dikatakan bahwa kita diminta untuk beriman hanya kepada Allah. Ya. Ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah di ayatnya yang kelima, maka dikatakan di situ kita akan dipelihara dengan kekuatan dari Allah. Ya, jadi ketika kita beriman hanya kepada Tuhan, maka Ia atau Allah akan memelihara kita dan bahkan dalam kekuatan penuh dari Allah kepada kita semua. Nah, luar biasa Bapak Ibu, ketika kita beriman dengan benar, maka Allah menyertai kita dengan kekuatan Allah penuh. Saya hubungkan dengan kehidupan kita, kekuatan Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika saat ini kita berada dalam pandemi COVID-19. Tapi dengan firman Tuhan yang ada mengatakan bahwa Allah akan memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kekuatan penuh. Jadi kita tidak perlu khawatir. Memang manusia punya rasa khawatir, tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kita dipelihara. Ada kekuatan yang akan membawa kita keluar dari segala tekanan, bahkan virus COVID-19. Berharaplah kepada Tuhan dengan penuh dan berimanlah, karena bersama Dia ada jalan keluar. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu yang mau saya katakan pada pagi hari ini adalah begini, bahwa jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya kita beriman kepada yang salah, tapi berimanlah kepada yang benar. Yang benar siapa? Yesus Kristus. Karena ketika kita beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh
keselamatan yang kekal. Karena di dalam Dia ada jalan, ada keselamatan, dan ada hidup yang kekal tersedia bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini kita sekaligus memperingati akan Pelkat GP yang ke-70, di mana Gerakan Pemuda itu adalah merupakan tulang punggung, kira-kira begitu. Tulang punggung menjadi harapan dari bangsa dan negara, khususnya gereja. Mereka harus berjuang dalam segala situasi dan kondisi. Dan kita tahu bahwa tantangan untuk Gerakan Pemuda itu banyak, tapi saya hanya menyebutkan beberapa hal, tantangan dan godaan untuk Gerakan Pemuda. Yang pertama adalah narkoba, ya. Narkoba kan bisa menyebabkan pemuda dan pemudi terjerumus. Kemudian godaan yang lain datang adalah pergaulan bebas. Itu bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah iman percaya. Hari ini firman Tuhan berkata, iman itu harus kita pertahankan, khususnya anak-anak muda. Karena kadang-kadang karena wanita, maka saudara-saudara mulai meninggalkan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pesan untuk saudara-saudara Gerakan Pemuda adalah yang pertama, utamakanlah Tuhan. Mari bergandengan tangan, kita maju bersama. Karena kita yakin bahwa ketika kita berkeyakinan kepada Tuhan dengan satu iman percaya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak muda. Kiranya dengan adanya ulang tahun ini menjadi sesuatu yang baru untuk Gerakan Pemuda. Untuk selanjutnya mereka tetap berkarya untuk bangsa dan negara, terutama untuk perkembangan dan dari gereja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara Gerakan Pemuda untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara, dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita tidak pernah terlepas dari segala macam pergumulan dan penderitaan. Dan itu selalu dihadapkan kepada kita. Tetapi dalam perjalanan juga kadang-kadang kita harus kehilangan orang yang kita cintai. Kita harus berduka. Semua itu diizinkan Tuhan terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, bahwa itu boleh terjadi supaya kita diuji imannya. Sampai di mana iman percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Diuji kemurnian iman kita. Sama seperti emas, dia diuji. Tapi emas itu sia-sia. Tapi ketika kita diuji iman kita, kemudian kita berhasil, maka yang kita dapatkan itu dikatakan kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada waktu Tuhan datang kembali. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, saya mengajak kita semua supaya melakukan hal-hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan setiap ujian, pergumulan, dan penderitaan yang kita hadapi, mari serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Ia akan menolong kita sampai kita keluar dari penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi. Saya masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama bagi kita pada hari ini tentang firman Tuhan yang pertama, bahwa kita semua yang ada dalam dunia ini tidak semua dipilih oleh Allah, tapi bersyukurlah ketika kita dipilih menjadi Allah, menjadi anak-anak Allah, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan pilihan Allah itu, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Yang kedua,
Mari kita berpengharapan hanya kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan sudah berkata, ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, maka pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Dan yang terakhir, jangan sampai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita beriman kepada yang salah. Tapi berimanlah kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa bersama Dia ada jalan keselamatan dan hidup. Karena itu saya mengajak kita, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita berpengharapan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka katakan kepada sebelah Anda, saya adalah pilihan Allah. Betul? Katakan kepada sebelah Anda, saya adalah pilihan Allah. Dari semua orang, tidak semua orang. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Allah itu baik. Ia memilih kita untuk menjadi anaknya. Jangan sia-siakan pilihan yang ada. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dan menolong Bapak Ibu dalam setiap kondisi dan keadaan. Percayalah, Tuhan akan menolong saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita mengikrarkan akan pengakuan iman kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat, mari kita mengaku akan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melalui ibadah saat ini. Kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah pilihan Allah. Kami diharuskan untuk hanya memuji dan membesarkan nama Tuhan, hanya berpengharapan kepada Tuhan dan bahkan beriman kepadamu. Karena ketika kami melakukan semua itu, maka damai sejahtera Kristus akan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan akan seluruh masyarakat bangsa dan negara kami yang saat ini kami mengalami
bencana COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan akan tim dokter, para medis, para sukarelawan, bahkan pasien ODP, PDP, dan yang lainnya. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu menyertai mereka. Meskipun mereka harus menderita, tetapi kami percaya bahwa Allah selalu ada dan menyertai mereka. Pengharapan penuh Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka mengingat bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang selalu berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih kesediaan APD juga Tuhan sertai untuk mereka semua yang bertugas, supaya mereka dapat terhindar dari segala macam wabah virus COVID-19. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami seiman di GPIB Jemaat Hosea yang terpapar COVID-19. Tuhan sertai kami mereka semua, agar supaya mereka tetap berpengharapan penuh. Dan juga bagi kami yang hari ini masih diberikan kesempatan bebas dari COVID-19, berikan kami kekuatan dan kesehatan lebih, karena kami percaya ketika kami beriman dengan sungguh-sungguh, maka kekuatan Allah full diberikan bagi kami. Karena itu tolong kami masing-masing Tuhan, supaya kami tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan gereja kami GPIB Hosea Surabaya, mulai daripada Bapak Pendeta JF Lonto sebagai pendeta jemaat. Tuhan menyertai dia, Tuhan berikan kepadanya kekuatan dan kesehatan, agar supaya ia dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berkati akan kehidupan pribadi, bahkan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan di jemaat kami GPIB Hosea Surabaya, mulai daripada ke-6 BPK yang ada, supaya semua yang ada ini dapat terlaksana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sampai hari ini mereka dalam kondisi fisik lemah karena sakit, maupun yang ada dalam masa penyembuhan. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan menolong mereka yang dalam keadaan sakit. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Engkau akan memberikan yang terbaik, supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang baik daripadamu. Kepada mereka yang masih dalam proses penyembuhan, Tuhan juga menyertai. Tuhan bimbing mereka supaya suatu saat nanti mereka juga dapat sembuh secara total dan mengambil bagian dalam ibadah di setiap harinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami jemaat GPIB Hosea. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai, menolong langkah kehidupan kami, persatukan kami di dalam kuasa nama Tuhan. Karena bersama Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh, tetapi biar Tuhan menuntun kami, menopang kami, menolong kami, sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan. Inilah kami Tuhan, ampuni dosa kami, supaya doa yang kami naikkan layak di hadapan Tuhan. Di dalam pengasihan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Sekarang kami memberikan kesempatan untuk gerakan pemuda memberikan kesaksian pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Tuhan, kami lemah saat berada dalam kesulitan. Kami selalu dihantui ketakutan. Begitu juga dalam masa seperti ini. Kami terlalu larut dalam lawatan pandemi, sehingga kami jatuh, seolah iman sudah tak mampu bertumbuh. Namun kasih-Mu Tuhan senantiasa Engkau nyatakan dan memberi harapan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Kepada jemaat yang berada di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SPU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, korsek, atau ditransfer ke bank rekening CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Samsel Manasfi, Vokal Grup Pelkat GP, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta yang dilayatkan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SPU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari Selasa, sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 14 WIB, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca di Warta Jemaat melalui grup WA
dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan berkode yang tertera pada layar. Terima kasih. Pesan HUT 70 Pelkat GP dapat dibaca di warta jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya undang Bapak Ibu berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan, biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Pada jalan kami yang berat, amari untuk penaus kami. Kami butuh kuat dan berkat, amari untuk penaus kami. Bila damai sejahtera, amari untuk penaus kami. Bila damai sejahtera, amari untuk penaus kami. Jalan yang berbatu dan gelap, amari untuk penaus kami. Yang berliku dan menyesal, amari untuk penaus kami. Bila damai sejahtera, amari untuk penaus kami. Bila damai sejahtera, amari untuk penaus kami. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekarang angkatlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.